bisa kasih insight dan kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Romi sama Jova juga sampai sekarang masih belajar tentang apa namanya perencanaan keuangan yang baik gitu. Oke, nah aku sarjana ekonomi, ambil Certified Financial Planner juga gitu. Kalau Jova apa namanya? Jurusan psikologi gitu, tapi memang kebetulan setelah lulus itu malah berkecimpungnya di finance industry gitu. Jadi sekarang udah sekitar 9 tahun lah gitu ada di finance industry. Terus 2020 kemarin lagi pandemi tuh ya kita coba deh lebih mendalami lagi dunia financial dengan ambil certified financial planner. Iya, betul. Tapi yang ada tulisan CFP-nya aku aja ya. Jadi satu dulu. Oke, kita tapi sama-sama belajar bareng ya. Nah, apa namanya? Banyak yang bilang gitu pendidikan berkualitas itu pasti bisa membantu anak memaksimalkan potensinya. Yuk kita lihat videonya dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih siapa nih, coba di chat ya, di kolom chat. Siapa coba ini? Ini apa dulu tuh apa namanya? Selebgram lah ya dulu, tapi sekarang sih udah nggak terlalu terkenal. Stand up comedian Stand up comedian juga. Stacia Stevenson ya. Nah, ini mereka berdua akhirnya pindah ke Kanada, pulang kampung kalau kata mereka ya. Mereka pulang kampung akhirnya ke Kanada karena alasan ini nih teman-teman nih. Salah satunya. Kan di Indonesia pilihannya national school, like sekolah biasa nasional gitu. And then national plus, and then international school. And national plus udah mulai like mahal ya. Di mana? Indonesia. Oh iya, iya mahal. Nggak sanggup kita. I mean it's sanggup pak kita? Enggak ya. Apalagi 2020 nggak ada kerjaan jadi. So national plus is doable and it's okay. In fact, kalau kita tetap di sini mungkin that would work, right? Iya. But it's like karena mahal, it's like is it worth it? Because national school in Canada, like public school namanya, public school in Canada lebih bagus menurut saya daripada national plus school di Indonesia. Oke. Oke. Nah, dari video tadi itu ceritanya aku coba jelasin sekali lagi. Jadi mereka akhirnya pulang kampung ke Kanada gitu. Kenapa? Karena di sana public school-nya lebih bagus daripada National Plus di Indonesia dan it's free kata dia. Public school tuh kayak sekolah negeri kalau di kita ya. Tapi buat di Indonesia National Plus aja udah mahal banget. National Plus itu sebenarnya kayak macam Cikal, teman-teman. Kau tahu ya, Cikal ya. Kalau teman-teman ada sekolah dengan sekolah yang depannya al kan banyak ya. Al banyak gitu. ya. Nah, itu biasanya nasional plus. National atau plus. Merdeka gitu biasanya. Iya, kata dia kalau international school di Indonesia mereka nggak sanggup lagi katanya ya. Iya benar. Dan banyak dari kita juga memang kalau international school kita berat gitu. National plusnya aja berat. Nah, nanti kita cerita lagi di depan ya, teman-teman. Jadi menantang, maksudnya adalah ceritanya jadi menantang banget sekolah di Indonesia itu kita pengen yang bagus dan yang harus kita siapin tuh lebih lagi gitu teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya seberapa penting sih kita untuk siapin dan kapan sebenarnya kita mulai? Kalau misalnya dengar Raditya Dika katanya dia udah siapin pendidikan anak sebelum anaknya ada, sebelum dia menikah ya. Iya, tapi memang kan kalau misalnya ngomongin secara umum gitu ya, kebanyakan orang Indonesia gitu, mungkin nggak semuanya punya privilege gitu, punya pengetahuan dari dulu bahwa ini pokoknya sejak kita mulai menghasilkan itu kita perlu langsung siapin yang namanya dana pendidikan sama dana pensiun gitu. Mungkin ada beberapa orang yang punya, termasuk kita juga bisa dibilang juga agak telat sebenarnya dulu ya. Maksudnya siapin ya pas udah mulai hamil kayak gitu kan, kira-kira anaknya lahir gitu. Tapi ya maksudnya di sini tuh kami mau bilang bahwa paham banget gitu kalau banyak ibu-ibu mungkin yang anaknya udah tahu-tahu udah berapa tahun, tahu-tahu udah masuk SD, tahu-tahu udah masuk SMP, baru kepikiran, lah iya ya kenapa nggak dari dulu gitu siapin. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu semua nggak perlu disesali gitu. Tapi
dengan ibu-ibu udah masuk gitu ke kelas hari ini, mestinya berarti ibu-ibu udah selangkah lebih aware untuk prepare lebih baik gitu untuk anak-anak kita ke depannya. Ya, dan juga kita juga mengerti gitu bahwa di Indonesia kita punya gaya hidup teman-teman kita yang bikin kita juga pengen kayak mereka, padahal belum sekemampuan mereka. Bahkan mereka yang melakukan pun sebenarnya masih dalam belum kemampuan mereka. Dan ini bisa jadi contoh mencontoh yang sebenarnya kurang baik gitu. Nah, kita juga mengerti banyak yang kayak gitu juga teman-teman. Dan jadi kalau misalnya untuk kita siapin dana pendidikan anak, sebenarnya kita memang mesti rapihin seluruh keuangan kita, gitu. Iya. Nah, inflasi biaya pendidikan. Nah, menariknya di Indonesia kemarin itu 14% teman-teman. Itu luar biasa banget teman-teman. Luar biasa banget 14%. Aku sama Jova pikir ya, kalau misalnya sampai terus-terusan kayak begini, menurut aku sama Jova, kayaknya kita semua bareng-bareng nih, rame-rame nih, kita bakal berat buat sekolahin anak kita, teman-teman. Jadi kita pikir ya, kita berharap dan kita rasa sih sepertinya teman-teman ya, gak bakal sampai seterusnya 14% terus-terusan teman-teman. Jadi Karena kan sebenarnya juga kenaikan penghasilan gitu ya, kenaikan UMR di Indonesia secara nasional kan juga nggak segitu gitu kenaikannya. Jadi ya tapi memang ini kita cuma kasih tahu kayak di ugly truth lah gitu, bahwa memang inflasi biaya pendidikan itu seperti ini gitu, supaya kita sama-sama tahu aja. Yes. Nah, jadi kita pakai asumsi ya teman-teman ya, pakai asumsi kita itu inflasi biaya pendidikan itu 2 kali inflasi umum teman-teman. Inflasi umum itu kan rata-rata 3,5-4% ya, kita kaliin 2, dan ini juga udah tinggi banget teman-teman sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman semua udah punya anak yang kuliahnya di UI misalnya, atau di BINUS gitu, atau kuliah di luar negeri. Nah, inilah biaya yang teman-teman mesti keluarin, gitu. Ini biaya yang mesti teman-teman keluarin selama 4 tahun ya, sampai selesai, sampai termasuk per semesternya kira-kira. Iya. Nah, 15 tahun lagi itu adalah jadi sekian tuh yang sebelah kanan teman-teman. Jadi yang sebelah kanan 75 juta jadi 337 juta, 135 juta jadi 428 juta, dan di Queensland teman-teman 552 juta jadi 1,7 M. Jadi ini yang teman-teman mesti kita ngerti teman-teman, bahwa memang ada kenaikan lah tiap tahunnya gitu, dan ini jadi tantangan buat kita semua teman-teman gitu. Nah, jadi kapan mesti siapin? Kalau misalnya kita udah punya kesadaran itu, kita langsung kerjain sekarang. Berapapun yang kita bisa sisihkan, terus udah gitu, oh nggak bisa disisihin nih Rom, Jov sama sekali nggak bisa disisihin. Yuk kita lihat-lihat lagi gaya hidup mana yang mesti kita turunin dan lain sebagainya. Karena teman-teman, karena nih kita lihat ya teman-teman ya, kita bareng-bareng lihat. Jadi kalau misalnya kita investasinya sama nih, sama-sama totalnya 216 juta, dengan periode anak kita 0 tahun, berarti kan sampai kuliah nanti itu 18 tahun ya masuk kuliah, sama ini anak kita udah masuk kelas 2 SMP ceritanya. Jadi pas kelas 2 SMP kita baru ingat nih, oh iya lagi, bahwa kita harus siapin buat mereka kuliah. Nah, maka kalau misalnya ini 216 juta dibagi 18 tahun, itu maka setahun 12 juta. Tapi kalau 216 dibagi 5 tahun itu adalah 43 juta per tahun, teman-teman. Nah, dengan returnnya itu rata-rata 8% ya, 8%, uang yang kita hasilkan berbeda jauh, teman-teman. 2 kali lipat. Yang ini 252 juta, yang 43 juta sekian, yang cuma 5 tahun. Yang dari anaknya baru lahir, 18 tahun, 12 juta per bulan, lebih ringan, terus udah gitu uang totalnya sama, itu menghasilkan 450 juta. Jadi jauh beda banget ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita udah sadar, yuk kita rapihin sama-sama. Pastinya nggak gampang, teman-teman juga pastinya mungkin ya butuh diskusi lebih lagi gitu.
mungkin teman-teman bisa juga cari expert juga, bisa juga. Nah, teman-teman bisa coba nih. Nah, kita langsung ke step by step. Terus Dom, Jok gimana gitu? Gimana kita cara kerjain ini semua nih? Nah, yang pertama tentuin jangka waktu rencana pendidikan. Terus udah gitu, nanti kita lanjut ya, ini kita langsung aja. Tentuin jangka waktu rencana pendidikan, hitung biaya pendidikan saat ini, refleksi biaya pendidikan di masa depan, jadi yang saat ini harganya berapa, masa depan berapa, terus buat rencana menyisihkan dana pendidikan. Nah, gitu ya, itu step-stepnya teman-teman. Nah, teman-teman boleh ambil kertas juga, sambil tulis-tulis. Sekarang berapa usia anak kita, terus udah gitu, berarti kan mau masuk SD-nya tuh kapan? Biasanya kan ada yang mau masuk SD tuh 7 tahun, ada yang masuk SD-nya 6 tahun. Teman-teman coba deh tulis usia anaknya sekarang berapa, masuk SD-nya kapan, 7 atau 6. Kalau yang udah SD, ya udah berarti dihitung sekarang masuk SMP-nya kapan, masuk SMA-nya kapan, masuk kuliahnya kapan. Ya, gitu. Karena kan kadang juga ada yang ini ya, ada yang tim ikutin sesuai kurikulum. Kalau pemerintah SD negeri itu kan 7 tahun masuk SD-nya, tapi ada juga yang kalau swasta sih nggak mesti 7 tahun udah bisa gitu. Nah, teman-teman perkirain aja kira-kira. Ini step pertama nih. Ini baru kita mulai dari step tentuin jangka waktu rencana pendidikan gitu. Misalnya ada 2 ya berarti tulis anak pertama, misalnya usianya sekarang 2,5 tahun. Tadi Mbak siapa ya bilangnya? Mbak Nani. Terus yang kedua usianya 9 tahun gitu. Tulis dulu aja pelan-pelan gitu ya. Nanti kita pandu lagi ke nanti kita ada Excel-nya, teman-teman boleh free kita kasih ya, teman-teman tenang aja. Tapi tulis dulu di kertas ya, boleh ya. Ya, biar nanti teman-teman juga nggak bingung, nggak pusing pas ngisi Excel. Iya. Gitu. Nah, terus target sekolahnya di mana, teman-teman? Negeri, swasta, luar negeri. Terus udah gitu, nah komposisinya gimana? Terus udah gitu, jangan lupa biaya lain-lain. Nah, tapi teman-teman biasanya kita siapin yang terdekat dan yang terjauh. Terus udah gitu, kita siapinnya itu adalah uang-uang pangkalnya. Ya, biasanya yang diutamakan itu, kenapa sih yang terdekat? Contoh nih, misalnya sekarang anaknya udah TK gitu ya. Terus kan kalau misalnya kita harus siapin semuanya SD, SMP, SMA, kuliah, biasanya langsung mabok gitu ya. Wah, banyak banget yang harus disiapin gitu. Nah, ada 2 hal yang kita bisa prioritasin nih. Kita siapin yang terdekat, misalnya anaknya sekarang TK, ya berarti SD. Wah, tahun depan anakku masuk SD. Berarti sesegera mungkin kumpulin untuk uang pangkal SD-nya. Gitu. Terus udah gitu, yang kedua jarak terjauh, berarti apa? Berarti kuliah. Kan kayaknya sih kebanyakan semuanya mau minimal menyekolahkan anaknya sampai kuliah sarjana gitu ya. Nah, berarti kita siapin. Kenapa? Karena kuliah itu yang akan terkena inflasi paling banyak gitu, paling besar. Jadi nanti efek dominonya tuh besar. Kita tahu-tahu, oh 15 tahun lagi, 12 tahun lagi udah jadi ratusan juta dari yang tadinya puluhan juta gitu. Jadi itu yang diprioritaskan untuk disiapkan. Yes. Gitu. Dan komponen biaya juga uang pangkal, SPP gitu, teman-teman juga bisa gitu. Waktu survei sekolah itu tanya hal-hal perintil kayak contoh nih, biasanya ada sekolah yang bayar SPP itu udah dapat makan siang misalnya di sekolahnya gitu, atau udah nggak perlu beli buku, nggak perlu beli peralatan tulis, semuanya disediakan dari sekolah gitu ya. Atau zaman sekarang sekolah-sekolahnya misalnya sediakan laptop misalnya gitu ya. Nah, itu dicari tahu kira-kira untuk menunjang anaknya sekolah itu ada biaya-biaya apa lagi gitu. Misalnya ada nih, mungkin jangan-jangan ada sekolah yang kelihatannya lebih murah SPP-nya, tapi ternyata misalnya kalau ada studi wisata, ada peralatan ATK, semuanya ternyata waktu dijumlahin jadi lebih mahal gitu bulanannya gitu. Nah, teman-teman pastikan kalau misalnya lagi survei sekolah itu semua kemungkinan pengeluaran itu ditanyakan gitu. Sama ada juga nih katanya biaya lain-lain gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh biaya sosialnya katanya ya kalau masuk sekolah. Ya kalau kami sih bisa bilang sebenarnya itu pilihan ya gitu. Yeah. Bisa jadi kita jangan menampakkan diri ya. Bisa jadi juga kan ya udah anak pulang aja gitu misalnya kayak gitu, enggak ya. Tapi kan zaman sekarang juga sebenarnya kan udah biasanya kalau anak sekolah itu ibu-ibu udah ada grupnya gitu. Jadi sebenarnya informasi bisa
di situ juga gitu. Kalau misalnya ya soal ngikutin pergaulan apa enggak, gaya hidup gitu ya, itu sebenarnya sih kembali lagi ke kenyamanan dan kemampuan masing-masing. Gitu. Karena biasanya juga suka ada zaman sekarang tuh sekolah-sekolah yang kalau di sekolah nggak boleh ngerayain ulang tahun. Biasanya kan kayak gitu ya, yang mahal tuh misalnya, terus udah gitu kasih hampers, kasih itu kan cost gitu ya, terus jadinya harus kasih kado misalnya kayak gitu. Nah itu coba gitu ditanya culture sekolahnya juga kayak apa, itu tuh yang bisa dimaksud dengan biaya lain-lainnya. Iya. Nah ini nanti kita ada langsung kita di Excel ya, ini teman-teman ya, refleksi biaya masa depan. Nah tapi teman-teman kalau yang mau, nah ini aku benar-benar terbantu sama namanya, kalau misalnya teman-teman mau download, namanya EZ Calculator. Atau teman-teman juga googling juga ada kok, cari Ada aja sih. ini kalkulator future value. Ini versi, kalau yang tadi versi buat financial planner lah biasanya pakai ya. Nah gitu. kalau teman-teman mau jadi CFP secara mudah ya, tinggal download ya EZ Calculator ya. Jadi teman-teman di sana bisa hitung future value kapanpun teman-teman mau, tinggal buka. Kira-kira kalau nanti kapan gimana ya? Nanti kalau misalnya itu juga gampang, itu nggak usah belajar, di YouTube pun banyak, itu dekat. Gampang ya. Tapi kalau di sini kita udah siapin Excelnya ya. Nah, terus udah gitu identifikasi profil resiko teman-teman. Nanti ada juga identifikasi profil resiko. Di Google juga banyak sebenarnya, nanti kita bantu juga. Iya, kan tadi kan soalnya Mbak Medisa sempat bilang, ada yang bilang katanya kalau dana pendidikan taruh aja di LM, taruh aja di sini apa segala macam. Karena kalau misalnya secara teori itu memang ada gitu ya pos-posnya yang idealnya ditaruhnya di mana. Tapi kembali lagi profil resiko itu adalah seberapa mampu kita menolerir resiko kenaikan ataupun kehilangan uang yang kita simpan, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata aduh saya sama sekali nggak ngerti investasi dan saya pengennya uangnya udah deh nggak usah nambah banyak, nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai ada resiko hilang. Misalnya ada kan yang tipe kayak gitu, tapi ada juga yang mungkin memang mendalami investasi pasar saham dan segala macam, jadi dia lebih berani lah untuk taruh uangnya di instrumen investasi yang lebih tinggi resiko gitu. Jadi semuanya pasti akan kembali ke profil resikonya ibu-ibu masing-masing gitu. Yes. Nanti mungkin bisa dibantu sama teman-teman di Well. Nanti kita buat kasih profil resiko sama kalkulator kalkulator pendidikannya juga ya, Mbak Medisa ya. Ya. Oke. Ya, Mas Romi, boleh. Oke. Nah, terus udah gitu yang yang terakhir itu menghitung proteksi. Nah, nanti juga kita jelasin fungsi asuransi dalam perencanaan pendidikan kita, teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai aja yuk. Kita mulai simulasinya. Silakan dibantu Mbak Medisa. Oke. Moms, Dad, semua yang ada di sini, kira-kira yang anak mungkin usianya boleh dari newborn atau usia sampai 3 tahun kali ya, itu boleh raise hand siapa yang mau jadi relawan, nanti kita simulasiin bareng ya. Boleh anak pertama, boleh anak kedua, boleh anak ketiga gitu. Lebih baik anaknya sih memang yang usianya belum sekolah atau mungkin preschool atau mungkin yang lagi hamil juga boleh ya. Jadi lebih dini, sedini mungkin kita hitung itu lebih baik gitu. Ya, betul Mbak Medisa. Karena kalau misalnya anaknya udah mulai SMP dan udah mulai dekat sama kuliah, itu benar-benar kita mesti hitung profil resikonya, terus udah gitu kemampuan nabung bayarnya, kebutuhan nabung dan investasinya gitu-gitu. Dan itu bakal lebih menantang. Oke, ini ada dari Mam Indah ya. Mam Indah ini bersedia untuk unmute atau on cam, Mam? Sekejap. Aku unmute ya. Di sini Mas Hajar, aku izin unmute. Oke. Selamat sore, Mam Indah. Aku udah terdengar jelas kah? Halo, Mam Indah. Halo. Salam kenal. Belum bisa unmute ya? Saya. Kayaknya Mbak Natasha juga. Mungkin ya, Mbak Natasha aku coba unmute ya.
Halo, sore. Halo, sore Mbak Natasha. Hai, salam kenal. Wah, materinya bagus banget ya. Maaf, aku tapi nggak bisa on cam karena sambil nyetir. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Makasih ya Mbak ya udah jadi relawan. Iya, kita bakalan Iya. simulasi bareng Mas Romi dan Mbak Jova. Mungkin silakan Mas Romi, Mbak Jova mau ditanya apa nih? Maunya mungkin umur anaknya ya? Iya. Ya, boleh. Mbak Natasha ini berarti lagi nggak bisa lihat ke kamera ya? Lagi nyetir ya? Aku bisa, cuman kayak agak ngintip-ngintip gitu sih sambil gitu, yaudah. kalau lagi Yaudah. lampu apa-apa. merah paling. Nggak apa-apa. Aman. Mbak Natasha umurnya berapa, Mbak Natasha? Aku 34. Aku 34. Anakku apa aku? Oh, Mbak Natasha. Aku 34. 90 ya? 90. Oke, suami 87. 87 ya. Nggak apa-apa ya, sambil ditulis nanti aku kasih juga ke Mbak Natasha ya. Iya. Oke. Anaknya berarti udah ada Anakku berapa? 3. Anaknya 3 ya. Anaknya 3. Pertama. Kita yang pertama dulu ya. Nanti Mbak Yang Natasha pertama, boleh iya. lanjutin ke anak kedua. Anak terakhir dulu, maaf. Terakhir dulu ya. Anak aku terakhir lahir 2023. Ya. Oh, berarti 1 tahun. Belum. Apa Iya. udah 1,5 tahun. sekarang? 1,5. Ya, 2023 awal. Oke. Sorry ini kan buat teman-teman ngelihat juga. Aku bikin anak Mbak Natasha yang ketiga jadi anak nomor 1 biar relate sama teman-teman semua ya. Aku izin ya. Jadi anak pertama anak ketiga Mbak Natasha berarti baru lahir. Berarti tahun lahirnya 2023 ya. Nah, itu Mbak Natasha minta tolong di-unmute katanya. Oh, Mbak Natasha boleh minta tolong di-unmute? Yes, oke, udah bisa, oke. Anak ke-1 jadi anak ketiga ya, noted, 2023 betul, baru lahir tahun lalu. Ya, anak ketiga jadi anak ke-1 ya, ceritanya ya, biar relate sama semuanya ya. Nah, SD-nya Mbak Natasha itu tipe SD 6 tahun atau SD 7 tahun? 6 tahun ya, berarti terus sekarang udah 4,5, 4,5, berarti 2027. 2027 ya? Ya. Benar nggak sih? 2028. Sorry. 2028 TK-nya berarti 2026. Oke. SMP. Wah, bayanginnya deg-degan ya. 2034. Masya Allah 2030. 37 berarti kuliahnya 2039. 40 lah ya. Ya. Oke. Oke. Tadi aku tulisin TK, SD, SMP. Teman-teman bantu juga ya kalau aku salah ya. Bener gak sih? Ya. TK 2026, 2028. Iya. Nah, kalau Mbak Natasha kira-kira udah ada bayangan belum masuk TK-nya di mana gitu? Misal mungkin karena udah ada anak pertama kedua ada contoh biasanya kan. Oke, karena aku domisili Jakarta Selatan, TK-nya kepengennya di Aliklas, kan emang SD Islam gitu. SD-nya nih kayak kakak-kakaknya di Dwi Matra gitu. Nah, SMP-nya mungkin lab school. SMA-nya ikutin aku deh, mungkin bolehlah negeri, coba SMA 6 gitu. Kuliahnya kalau mau swasta boleh kayak aku juga di Pelita Harapan. Wah, lumayan ya. UPH apa habis kebetulan. Nah, kalau TK-nya Aliklas berapa ya, Mbak? 11 juta masuknya? Lebih tuh Kak, sekarang nih Kak udah di 25 deh Kak kayaknya. Oh iya. Lebih mahal daripada ini ya? Iya. Gitu ya? Aku baru tahu juga ya. Iya Kak, memang. Iya, kalau masuk SD-nya udah tahu belum, Mbak? Kalau yang kemarin aja ada 38 ya. Oke, enggak apa-apa. Terus pakai dulu ya. Mungkin di 40 ya, Kak. Oke, biasanya SMP sama SMA-nya SMP sama ya sama masuk SD ya?
Ya SMA-nya let's say misalnya nggak usah lah ya. Lab Sky aku sungguh nggak tahu ya. Zaman dulu aku masih angkatan kedua. Nanti kalau anak-anak udah di berapa ya itu? Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita masukin 40 juga ya, karena kan misalnya SMA-nya SMA 6. Saya pas kuliah itu mau di... Wah, waktu kuliah di UPH aku udah 50-an tuh. Apa? Zaman aku waktu kuliah aja udah 50-an. 60 ya. Oke, berarti kita boleh nggak kalau kita kasih contohnya misalnya swasta tapi mungkin yang biar teman-teman ini ya yang lain boleh swasta mungkin di topnya di 50 kali ya Kak. Ya. Boleh 60 lah ya. 60 lah ya, 60 kita bikin. Iya 60 lah ya. Itu soalnya kayak mungkin ada beasiswa setengah harga. Dulu aku dapet yang setengah harga sih, semoga masih ada nanti pas lagi zaman dia. Amin. Oke. Siap, jeng. Jeng. Harus punya duit berapa ini aku? Oke. Nah ini langsung otomatis teman-teman ya. Jadi pakainya gampang banget. Teman-teman jadi ya kita zoom ya, biar enak ya. Wah, total satu anak 484 juta. Tapi enggak ini kok, kan enggak. Iya, benar. Intinya kebayang aja dikali sampai 3 anak gitu ya. Iya. Sebentar ya, kecilin dikit. Oke. Ya, ini banget ya, detail dan mudah banget ya untuk kalkulasinya ya, Kak. Iya. Jadi ini kita taruh dengan asumsi taruhnya di instrumen yang obligasi lah sekitar 6%. Menengah gitu. Ya 6-8% gitu. 8. Jadi kalau misalnya contoh nih ternyata Mbak Natasha orangnya cukup optimis dengan dan profil resiko keuangannya itu cukup agresif. Jadi aku cukup familiar nih dengan taruh di pasar modal, saham gitu. Iya, benar. Bisa mungkin siapinnya lebih sedikit dari ini gitu misalnya ya. Contoh dan terutama untuk jenjang yang masih lebih jauh kayak contohnya misalnya untuk SMP, SMA sampai kuliah misalnya mau ditaruhnya di pasar modal. Itu sekarang udah banyak ya si aplikasinya yang memudahkan kita untuk berinvestasi gitu. Itu bisa jadi lebih sedikit lagi gitu. Jadi ini balik ke profil resiko masing-masing. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang kalau aku taruh pokoknya di emas aja lah misalnya gitu ya berarti siap bisa juga taruh di instrumen itu tapi ya berarti harus lebih besar per bulannya yang ditekan gitu. Mulai dipikirkan ya Kak, kayak mungkin investasi juga kayak emas gitu ya Kak. Betul. Biasanya sebenarnya kalau secara teori sih idealnya kalau ditaruh di emas itu kan returnnya kan nggak terlalu tinggi tapi kan dia konstan gitu ya. Itu tuh bisa untuk yang jangkanya pendek gitu. Misalnya sekarang usianya berarti baru 1,5. Nah buat TK bisa banget tuh Mbak Natasha siapinnya di emas gitu untuk masuk TK. Sebenarnya balik lagi semuanya ke profil resikonya Mbak Natasha atau teman-teman semua di sini gitu. Nah, kalau kita lihat nih Mbak Natasha, total kebutuhannya 3,658 per bulan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita siapin dari kecil banget, dari anaknya masih kecil banget, itu sebenarnya nggak terlalu berat teman-teman. Dan dan oke banget kok, maksudnya 3,65 itu achievable ya bisa dibilang. Yes, oke lah. Masih masuk akal ya untuk ini. Oke. Menarik banget ini, Mams yang lain juga langsung pada terinspirasi pasti ini bakal dikasih nggak sih formatnya untuk kita coba kalkulasi gitu kan? Khusus buat Bewell. Kita kasih for free. Jadi nanti akan kita share teman-teman tapi email ya. Buat Mams yang lain ini ya berarti. Terima kasih banget ini aku jadi terbuka untuk lebih bisa bersemangat cari uang walaupun bentar lagi weekend ya Mbak Caca. Weekend jadi disuruh mikir ya. Tapi Mas Romi, Mbak Jova, tadinya awalnya aku juga takut nih kayak wah kira-kira 400 sekian, tapi ternyata kalau dikalkulasiin per bulannya justru ternyata lebih lega ya gitu. Ternyata memang segala sesuatunya mesti kita perhitungkan secara detail banget ya dan matang gitu. Apalagi kayak tadi Mams Natasha itu kan anaknya masih umur 1,5 tahun gitu. Kalau misalkan anaknya mungkin
6 bulan atau 3 bulan mungkin boleh juga nih moms di sini mulai segera hitung-hitung dan segala macam. Jadi biar lebih kecil lagi per bulannya berarti nanti kan ya. Iya, Gitu ya. betul. Baca ini ya, gitu ya. Oke. Iya. Menarik. Betul. Terima kasih. Memang yang menantang itu adalah teman-teman yang anaknya itu udah SMP gitu baru kepikir. Nah, itu memang sangat menantang sih teman-teman ya. Profil resiko juga di sana benar-benar harus benar-benar lihat banget gitu. Itu yang menantang. Tapi kalau misalnya anaknya masih muda, masih kecil gitu, masih baru aja lahir gitu. Nah, itu insya Allah kita masih lebih fleksibel gitu untuk cara nyiapinnya. Tapi bukan berarti juga jadi anakku amit-amit gitu, jadi gimana nih nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, enggak ya, jangan. Maksudnya ya kita juga percaya ya kalau yang namanya kita orang-orang tua, kalau misalnya kita punya keinginan kasih yang terbaik buat anak-anak, pasti kita akan cari jalannya gitu supaya sampai gitu. Lebih ke sebenarnya kita bukan mau nakutin juga, tapi supaya ibu-ibu semua di sini justru siapin dari sekarang, jangan sampai ya mungkin ya kalau zaman dulu kita suka denger ya, iya orang tuaku tuh sampai jual ini itu apa segala macam gitu ya buat kuliahin kita gitu ya. Kalau misalnya memang itu dijual, udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk dana pendidikan, itu it's okay gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang mungkin ibu-ibu juga tahu ya, jual properti itu nggak segampang dulu gitu. Dan seringkali kalau misalnya kita jualnya kepepet gitu, itu juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Mungkin ya jadinya kejual dengan harga beli, bahkan bisa jadi di bawah harga beli kita dulu gitu. Jadi ya makanya kenapa pentingnya untuk tetap siapin nih gitu dari sekarang gitu. Kita merasa telat apapun tetap nggak apa-apa gitu. Kita coba siapin dari sekarang. Yes. Gitu. Betul. Nah, terus juga ada hal yang underrated nih. Ya. Betul. Nah, jadi teman-teman cerita sedikit tentang asuransi pendidikan ya. Jadi aku tuh ditinggal sama ibu aku sebagai kepala keluarga. Ibu aku kepala keluarga, dia tinggalin kita tutup usia itu pada saat aku itu semester 2 kuliah gitu. Terus adik aku yang paling kecil itu dia umurnya itu masih SMP kelas 1, teman-teman. Nah, di sana kita itu percaya nggak percaya soal asuransi. Terus udah gitu kita pun memang waktu itu mama sebelum meninggal sakit keras dan uang kami habis gitu ya buat pengobatan. Dulu BPJS sekarang kan masih sulit teman-teman ya, tapi udah alhamdulillah syukur. Nah, dulu itu nggak ada BPJS teman-teman, lebih sulit lagi kan ya, jadi uang kami habis gitu. Nah, di masa itu mama ternyata menyiapkan asuransi jiwa gitu. Nah, di sana mama pun tulis di sana wasiatnya, coba cairkan asuransi jiwa, siapa tahu bisa cair. Jadi mama pun nggak yakin, dia beli asuransi jiwa, tapi dia nggak yakin itu bisa cair nggak sih sebenarnya. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya cair dan adik aku yang paling terdampak ya, paling SMP kelas 1 itu bisa lanjut sampai kuliah. Jadi aku beres kuliah, adik aku yang kedua beres kuliah, dan adik aku yang paling kecil sampai beres kuliah juga. Itu selesai semuanya pakai asuransi jiwa, teman-teman. Nah, yang aku mau ceritain adalah sebenarnya asuransi jiwa itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi asuransi pendidikan itu apa sebenarnya? Apa bedanya sama asuransi jiwa? Sebenarnya asuransi pendidikan itu asuransi jiwa, teman-teman, yang dikemas sebagai namanya asuransi pendidikan. Tapi sebenarnya yang intinya kita itu harus siapin asuransi jiwa yang sesuai sama biaya hidup bulanan si keluarga yang ditinggalkan. Maka di bulanan itu, misal di dalam bulanan itu kan ada investasi, ada biaya hidup sehari-hari dan lain sebagainya, itu udah cukup untuk ngebiayain semuanya. Intinya kan itu, gitu. Jadi tapi dipecah lagi nih sama perusahaan asuransi gitu, asuransi jiwa, mereka pecah lagi. Ini khusus buat pendidikan aja dan lain sebagainya, teman-teman. Kira-kira kayak gitu, nangkep ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya asuransi pendidikan itu sebenarnya basicnya adalah asuransi jiwa, teman-teman. Gitu.
Bisa dibilang gimmick gak? Bisa juga ya dibilang gimmick, tapi emang beneran itu khusus pendidikan gitu. Tapi itu intinya asuransi jiwa. Nah, ini aku mau jelasin tentang di mana posisi asuransi untuk hidup kita gitu. Nah, posisi asuransi itu bareng sama yang namanya dana darurat, teman-teman. Jadi dia adalah fondasi gedung keuangan kita. Gedung keuangan itu ada apa, teman-teman? Living cost, termasuk sama hutang-hutang kita, cicilan dan lain sebagainya. Terus udah gitu education, retirement. Nah, di sana juga kita seakan-akan kita tuh mau meninggikan gitu, membangun ya teman-teman ya. Tapi yang namanya membangun itu kita butuh fondasi bener ya teman-teman ya. Fondasi itu ada dana darurat dan asuransi. Nah, dana darurat itu kita persiapkan itu bener-bener yang kira-kira tidak di cover sama asuransi teman-teman. Contoh ya teman-teman ya, gampangnya itu tiba-tiba rumah perlu renovasi karena misalnya bocor, misalnya pernah gak sih ada yang dengar gitu, mudah-mudahan nggak ada yang kejadian ya, tapi tetangga gitu, musim hujan nih ada geledek, pohonnya nimpa apa namanya genteng. Nah itu kan harus perbaikan, itu kan hal-hal darurat yang terjadi. Atau misalnya sesimpel lagi naik motor bannya kempes gitu, harus ganti servis mobil, servis motor yang tidak terduga gitu ya, bukan yang sudah terencana. Itu tuh termasuk dana darurat. Jadi tidak terduga, tapi ketika itu terjadi besaran uang yang keluar kira-kira masih bisa terprediksi gitu teman-teman. Perbedaannya ya dana darurat sama asuransi jiwa ataupun kesehatan gitu. Betul. Terus udah gitu berapa dana darurat yang kita siapin? Kita coba dulu dari startnya 3 kali 3 kali biaya hidup teman-teman. Terus kita naik lagi ke 6 kali. Terus kita naik lagi ke 12 kali. Terus juga jangan kebanyakan teman-teman ya. Kalau udah 12 kali ya kita cobalah kita pilih lagi investasi lainnya teman-teman ya. Atau pos gue kemana lagi nih. Tapi kalau misalnya belum beres ya kita cobalah dari 3 dulu gitu ya. 3 bulan, 6 bulan, terus 12 bulan. Nah gitu. Terus ditaruhnya jangan macam-macam teman-teman ya. Gue taruh di saham ya. Wah jangan teman-teman ya. Namanya dana darurat ditaruh di mana? Di instrumen yang paling liquid. Iya. Gitu. Jadi yang paling mudah dicairkan. Iya, sekarang ada bank-bank digital yang kita bisa pos-posin tuh teman-teman ya, ditulis dana darurat. Nah di situ boleh tuh ditaruh tuh ya. Kalau yang terbiasa di emas juga bisa gitu. Bisa siap-siap ke Pegadaian buat jual emasnya ya. Berarti kalau amit-amit ada apa-apa repot aja jalannya dong. Iya. Tapi sekarang udah banyak juga sih kayak aplikasi emas digital ya. Emas digital bisa juga. Nah gitu ya. Nah kalau asuransi gimana cara ngitungnya? Kita sepakat ya kalau misalnya asuransi pendidikan itu sebenarnya adalah asuransi jiwa. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi boleh. Nah jadi intinya teman-teman kalau mau asuransi pendidikan kita pasti siapin asuransi jiwa dulu. Gitu ya, asuransi jiwa dulu. Baru nanti kalau teman-teman udah expert gitu ya, kita baru ke asuransi pendidikan gitu. Jadi tapi dimaksudkan asuransi jiwanya itu buat biaya hidup semuanya keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi bersatu sama asuransi pendidikannya. Nah, berapa yang mesti kita siapkan? Ya, pertama ini dulu, mungkin kita agak mundur dikit gitu ya. Kenapa balik lagi ya? Kenapa asuransi? Karena kan mungkin belum pada, tadi masih banyak yang bilang bingung apa perlu asuransi pendidikan atau asuransi perlu apa enggak gitu ya. Teman-teman mungkin kalau misalnya dengar tadi ceritanya Romi itu kan dalam kita mempersiapkan pendidikan anak gitu ya ke depan itu kan jangka waktunya panjang gitu. Misalnya contoh teman-teman sekarang paling gampang itu lihat anak paling kecil deh. Misalnya anak paling kayak kalau anakku yang paling kecil anak kedua itu 3 tahun umurnya gitu. Berarti sampai dia lulus sekolah dan bisa mandiri secara finansial itu berapa tahun lagi gitu. Kalau perhitunganku ya dia bisa mandiri secara finansial 23 tahun lah ya. Biasanya anak-anak mulai bekerja, bisa cari uang sendiri kayak gitu ya. Berarti ada waktu sekitar 20 tahun. Nah, 20 tahun itu kan menurut ibu-ibu waktu yang cepat atau lama gitu. Kalau menurutku itu waktu yang cukup lama dan kita nggak ada yang tahu resiko apa yang terjadi ke depannya. Gitu. Jadi makanya kenapa perlu disiapkan asuransi jiwa dan kenapa dibilangnya penopang karena yaitu kalau misalnya kitanya masih ada nih orang tuanya masih ada untuk mencari nafkah untuk taruh terus investasinya, nabungnya atau taruh pokoknya siapin uangnya lah. Itu kan pasti berjalan terus ya investasinya. Tapi kalau amit-amit
pencari nafkahnya harus berpulang. Berarti kan udah nggak ada lagi tuh yang setiap bulannya menyisihkan untuk anaknya kuliah nanti ke depannya. Ya. Nah, disitulah fungsi asuransi jiwa sebagai penopang gitu. Kalau misalnya untuk kebutuhannya berapa, itu yang paling simpel tadi yang kayak aku bilang, hitung anak paling terkecil itu usianya berapa. Misalnya anak terkecilku usianya 3 tahun dan sampai dia nanti mandiri secara finansial itu masih 20 tahun lagi. Nah, berapa kebutuhan minimum per bulan kita itu dikalikan 20 tahun. Misal contoh kebutuhan bulanan nih minimum udah sama investasi pendidikannya gitu ya. Hitung-hitung nih investasi pendidikan, ternyata butuh 15 juta misalnya. 15 juta. Misalnya ya, 15 juta dikali 12 bulan, dikali 20 tahun contoh ya. Nah, ternyata butuh 3,6 miliar asuransi jiwa. Nah, tapi teman-teman jangan takut ya, karena asuransi jiwa itu nggak kayak kita harus kayak kita beli rumah, enggak ya. Jadi kita pengen punya aset 3,6 miliar terus kita bayar gitu, kayak bayar KPR 3,6 miliar, enggak. Kalau asuransi itu sifatnya beli uang besar tapi bayar dengan uang kecil. Nanti mungkin lebih detailnya kayak kalau soal premi apa segala macam itu nanti lebih lanjut kali ya di luar sesi ini. Tapi ya intinya kira-kira gitulah cara mempersiapkannya dan perhitungannya. Ya, mungkin untuk sedikit bocoran gitu, untuk 1 miliar, rata-rata aku lihat yang di Indonesia ada preminya itu sekitar 500.000 lah untuk usia 30 tahun gitu. Jadi untuk kalau misalnya tadi 3 miliar berarti 1,5 juta tuh preminya gitu. Dan biasanya itu ada pengembalian uang biasanya. Nanti setelah usia ke tahun ke-20 dikembalikan uangnya. Misal katakanlah kita taruh uangnya 100 juta misal pada akhirnya gitu. 100 jutanya itu kembali gitu. Biasanya rata-rata ya produk yang ada di Indonesia yang cukup menarik buat kita gitu. Jadi asuransi kan kita kan keluar uang 1,5 kalau nggak meninggal kan nggak ini ya. Nggak cair gitu, rugi dong. Nah, makanya perusahaan-perusahaan asuransi banyak yang bikin programnya itu kembali uang 100% di akhir masa pertanggungan, teman-teman. Jadi teman-teman seakan-akan itu nabung juga gitu. Menarik ya, teman-teman ya, emang menarik sih produknya ya. Oke. Nah, ini dia. Mungkin ini bonus ya, tambahan dari kami, karena kan juga di BeWell ini banyak ngomonginnya tentang keluarga, anak gitu ya. Nah, selain orang tuanya nih gitu ya, kan kalau misalnya kebanyakan sih kalau aku sama Romi berkaca sih, kita jarang yang sekolah atau orang tua zaman dulu benar-benar ngajarin cara mengelola keuangan, kira-kira gitu ya. Gitu. Mungkin sekarang kita udah di era digital, jadi lebih banyak terpapar sama konten-konten financial segala macam gitu. Tapi juga banyak hal-hal yang ya coba aja kita belajar dari dulu gitu. Mungkin ada yang merasa seperti itu gitu. Nah, sebenarnya cara mengajarkan anak tentang literasi keuangan itu nggak cuma soal kita menabung gitu ya. Misalnya, ini uang, ini nilainya 1.000, 2.000, 3.000, itu juga pasti ada gitu ya, teman-teman. Tapi jauh dari itu, kalau misalnya yang kami pelajari itu justru dimulainya dari sisi psikologisnya gitu. Yang pertama, gimana supaya misalnya anak-anak kita tuh nggak jadi konsumtif gitu ya. Dia selain tahu cara mencari uang, juga tahu cara mengelola dan mempertahankan uang gitu. Karena mencari uang itu one thing, tapi bisa mempertahankan dan mengelola uang yang kita dapatkan itu adalah another thing gitu. Dan kalau misalnya kami lihat itu yang banyak terjadi miss, mungkin orang-orang yang terperangkap masalah keuangan saat ini itu adalah karena adanya lack of knowledge dalam mengelola keuangannya gitu kira-kira. Jadi yang pertama bisa nih sesimpel ini buat anak-anak, ini bisa diajarin dari mulai usia anak tuh toddler gitu ya. Kita ajarin konsep reward dan earning sebelum kita kasih lihat bentuk uang gitu ya. Contoh misalnya dibanding kita kalau misalnya anak mau ini terus kita jajanin atau kita langsung kasih uang gitu. Kita bisa kasih kayak tools gitu. Misalnya kita kasih stiker gitu untuk setiap perilaku baik
nanti dikumpulin jadi beberapa poin, terus nanti kita baru kasih rewardnya gitu. Jadi di sini anak-anak tuh belajar apa? Oh, jadi untuk saya mendapatkan sesuatu itu tuh saya perlu berusaha dulu gitu. Dan ketika saya berusaha itu nanti akan ada reward juga kok gitu. Nah, terus juga konsep kedua nih yang penting, yaitu namanya delay of gratification. Kalau teman-teman pernah dengar, yaitu jadi kita belajar untuk menunda kesenangan gitu. Kita nggak semerta-merta setiap kita ajarkan anak gitu, apa yang jadi kebutuhan dan apa yang jadi keinginan gitu. Semakin anak terbiasa itu untuk bisa menunda kesenangannya, semakin dia pasti bisa punya kontrol dan pengelolaan keuangan yang baik gitu. Tapi dipastikan ketika kita ngedelay gratification, kita tepati janjinya gitu ya. Jadi contoh nih, misalnya kan aku pengen main pengen boneka, pengen main di playground, misalnya simple itu ya. Oh kan kalau anak-anak kan belum terlalu mengerti konsep waktu ya, maunya sekarang gitu, yang kita pengen sekarang ya pengennya sekarang gitu ya. Kita bilang misalnya boleh gitu ya, boleh tapi nanti minggu depan ya, misalnya kayak gitu. Nah terus tapi ketika itu terjadi ya sebisa mungkin kita juga tepati janjinya gitu, karena kalau misalnya nggak ditepati janji, apa yang terjadi? Bisa jadi anak-anak yang terbiasa di delay gratification, udah gitu dia tetap nggak dikasih gitu apa yang dia inginkan. Itu nanti once waktu dia punya uang, dia jadi justru seperti orang yang kayak dikekang. Teman-teman pernah dengar ya kalau misalnya anak kayak dilarang banget, dikekang banget, terus waktu dia udah punya ngerasa, oh ini sekarang aku udah bisa nih, udah pegang uangnya sendiri. Jadi dia akhirnya tidak terkontrol justru gitu. Waktu dia pegang uangnya itu. Nah terus juga cara ketiga, kita waktu anaknya udah mulai usia 4-5 tahun, udah mulai bisa tuh ajarin konsep uang. Uang kan juga macam-macam ya sekarang bentuknya. Oh uang itu bisa, kita tuh membayar itu bisa dengan uang kertas, uang koin, bisa dengan kartu. Kalau anak saya udah tahu bayar bisa pakai kartu, bisa pakai HP gitu kan. Kalau sekarang scan QRIS ya gitu. Uang itu adalah alat bayar gitu. Dan kalau misalnya oh ya tadi soal delay of gratification juga mungkin sebisa mungkin kita waktu tidak memberikan anak bukan langsung bilang enggak jangan, misalnya mama papa nggak ada uangnya gitu. Mungkin itu akan membuat mindset anak juga jadi negatif terhadap uang gitu. Mungkin kita bisa bilang misalnya iya boleh gitu ya, tapi nanti waktunya misalnya yang teman-teman misalnya di bulan depan, mama perlu sisihkan dulu uangnya untuk beli itu gitu. Jadi anak-anak tidak punya persepsi negatif lah terhadap uang gitu, tapi dia tahu bahwa oh walaupun uangnya ada bukan berarti saya harus langsung pakai semuanya sekarang gitu. Nah dan juga ya dari konsep uang anak-anak juga diajarkan gitu, uang itu didapat dari hasil bekerja atau berusaha gitu. Kalau misalnya mungkin kan sebagian besar di sini kerja atau enggak berbisnis atau berusaha gitu ya. Buat apa sih kerja usaha ya? Buat untuk mencari uang, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk beli makanan, sekolah, dan segala macamnya lah yang kira-kira anak bisa paham gitu. Dan selain itu kita juga bisa bilang iya, misalnya contoh contoh profesinya guru gitu. Iya, selain untuk cari uang juga supaya bisa mama pengen bisa bantu anak-anak lain untuk bisa jadi lebih pintar, lebih baik kayak gitu. Jadi anak-anak juga tahu bahwa ketika bekerja itu bukan hanya value-nya soal uang, tapi dia bisa memberi manfaat juga gitu untuk orang lain. Ya mungkin itu sekilas ya sedikit tentang cara mengajarkan anak literasi keuangan. Begitu. Nah, terakhir penutup dari materi kami gitu, dari Bapak Investasi kita, Warren Buffett itu, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Jadi kalau misalnya kita semua nih ada di posisi saat ini, bisa alhamdulillah bisa sekolah kemarin sampai jenjang yang kita harapkan, bisa punya pekerjaan, itu pasti karena ada yang diinvestasikan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, orang tua kita, orang yang membiayai kita. Dan ya sekarang memang saatnya kita melakukan itu untuk anak-anak kita gitu. Kalau kita mau anak-anak kita nanti duduk
bisa dengan nyaman lah di bawah pohon, ya kita siapinnya dari jauh-jauh hari gitu. Kita tanam bibitnya dari sekarang juga gitu teman-teman. Mungkin itu aja materinya. Kalau misalnya terima kasih. Kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh dilanjut sesi Q&A. Terima Thank you. kasih Mbak Jova, Mas Romi. Ini materinya bagus banget dan yang paling aku senang banget dari tadi aku nyimak, dan yang paling aku senang adalah nanti setelah webinar ini Biwel akan nge-share kalkulator yang tadi udah dari Mas Romi dan Mbak Jova ya, yang udah dibuat sama Mas Romi dan Mbak Jova, itu akan kita share ke partisipan hari ini via email yang udah pada daftar semuanya. Jadi emang benar-benar eksklusif ya buat Biwel gitu. Sama tadi aku menarik banget tuh Mbak yang ada korelasinya banget tentang ngajarin anak literasi keuangan, delay gratification, itu bener banget sih. Karena apa ya? Tapi berarti Mbak harus kompak dong ya antara ibu, bapak, nenek, kakek, dan yang sekitarnya, berarti harus kompak juga gitu ya, satu suara ya. Betul. Kalau misalkan Iya. mau delay gratification nih, misalkan ibu bapaknya udah kompak, tiba-tiba mungkin dia dititipin sama nenek kakeknya mungkin ya, gitu tiba-tiba. Paham banget. Iya. Aduh, nah itu kan yang Apalagi cucu pertama ya biasanya. Apalagi ada omnya, ada tantenya. Benar, aduh itu biasanya tantangannya justru di situ ya gitu. Tapi benar banget delay gratification, karena aku juga suka ngajarin sedikit-sedikit lah, misalkan dia sore-sore masih mau main gitu sama teman-teman tetangganya, aku akan bilang kayak iya boleh main tapi besok ya gitu. Nah akhirnya besok dia udah inget gitu loh Mbak, kayak katanya Iya, besok, benar. katanya hari ini main kok enggak ditepatin gitu. Nah itu kan jadi orang tua juga harus komit juga gitu ya. Jadi konsep keuangan itu bisalah pelan-pelan ditanamin sama anak, mulai dari rewarding gitu, earning kayak gitu-gitu ya. Itu menarik banget dan materi ini benar-benar bagus banget. Kebetulan Biwel juga baru saat ini ya bareng sama Mas Romi dan Mbak Jova. Oke. Aku ini boleh ya, sekarang kita masuk ke sesi Q&A karena ada pertanyaan dari Mams. Oke, ini udah tim Biwel pilihin. Yang pertama Rizka di Bekasi, katanya kalau logam mulia buat investasi itu bagus nggak ya untuk jangka panjang, dan kira-kira resikonya seperti apa kalau investasinya itu di logam mulia? Silahkan Mas Romi, Mbak Jova, boleh dijawab. Oke. Ya, nah nanti teman-teman juga bakal dapat nanti kita kasih juga ya profil resiko ya teman-teman. Profil resiko. Iya, sebenarnya bagus atau enggak itu tergantung balik lagi sama orangnya ya teman-teman ya. Tapi yang mungkin dasar-dasarnya teman-teman pastiin kita itu tahu tempat apa yang kita taruh teman-teman. Jadi kalau misalnya emas nih kita taruh emasnya di di rumah gitu, misal di rumah di bawah bantal gitu, pasti kan ada resikonya tuh. Di bawah bantal itu kan pasti siapa tahu ada bisa kecurian dan lain sebagainya misal. Atau misal sekarang emas digital, nah emas digitalnya itu di aplikasi apa, trusted apa gitu-gitu, teman-teman mesti cek juga. Di Pegadaian pun teman-teman bisa beli emas dan emasnya ditaruh di Pegadaian. Nah, itu juga menarik teman-teman ya. Itu juga bisa. Nah, jadi teman-teman pastiin cari tahu gitu. Nah, tapi kalau kita suka bercandaan ya teman-teman ya, yang suka sama teman-teman yang investasi teman-teman ya. Ini bercandaan ya teman-teman ya. Jadi kita bilang gitu, kalau emas itu bukan tempat investasi, bos gitu ya. Jadi tempat untuk menyimpan nilai uang, dia bilang gitu ya. Tapi ini cuma bercanda ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya emas itu menyimpan nilai uang kita. Kalau misalnya kita taruh di misal rupiah teman-teman, Rp10.000 hari ini sama Rp10.000 yang akan datang itu pasti kan berbeda teman-teman. Tapi kalau emas itu rata-rata sama teman-teman. Dia mengikuti nilai inflasi biasanya gitu. Jadi pokoknya yang sebenarnya investasi terbaik itu di mana instrumennya adalah instrumen yang teman-teman paling familiar dan paham gitu. Jadi sebisa mungkin bukan karena katanya di sini bagus ya gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik, oh katanya bagus, tapi pastiin teman-teman tahu
misalnya track recordnya. Oh, emas itu 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir bagaimana ya kenaikannya? Oh, saya mau pilih akses untuk investasi emasnya itu di platform apa gitu. Jadi yang paling penting adalah kita benar-benar tahu dulu ya gitu, instrumennya itu kita paham betul nggak tempat kita taruh. Iya. Nanti kita kasih pokoknya buat profil resiko ya. Nanti jadi teman-teman bisa tulis di situ kira-kira rekomendasinya apa aja juga bisa juga di situ. Ya. Gitu. Jadi kalau mau yang lebih returnnya tuh lebih besar gitu, pastinya ada risikonya juga teman-teman kayak gitu kira-kira ya. Oke. Kita nggak mungkin jelasin dalam ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mams dari Nuri Rizka di Bekasi, dan selamat juga pertanyaan udah terpilih, jadi nanti bisa dapat e-wallet 100.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Romi, Mbak Jova. Ya. Dari Mamnuki di Banyuwangi, pertanyaannya adalah investasi pendidikan apa yang paling cocok untuk wirausaha yang penghasilannya tidak tetap setiap bulannya? Pernah investasi emas, tapi baru naik harga jualnya setelah kurang lebih 3 bulan, gitu ya. 3 tahun. Lalu ikut asuransi, kemudian perusahaan asuransinya tidak stabil gitu, kolaps gitu ya. Kayak gitu. Silakan. Mungkin kalau misalnya untuk wirausaha gitu, biasanya kalau klien kami ya itu mereka bukan bulanan biasanya. Jadi mereka sisihkannya itu kan bisa wirausaha tuh bisa juga kayak freelancer gitu kan juga sama ya. Jadi mungkin bisa dibilang seperti per project lah kira-kira ya penghasilannya. Nah, itu biasanya itu mereka siapinnya tahunan gitu. Jadi pokoknya dalam setahun misalnya contoh nih sekarang wirausaha lagi ada profit misalnya 6 juta, ya udah coba taruh dulu itu dan coba lihat tahun depan bisa nggak konsisten dalam setahun kumpulin itu lagi. Kalau ternyata bisa lebih dari itu ya berarti bisa dicoba kumpulinnya lebih dari itu gitu. Tadi pertanyaannya menurut tidak setiap bulan. Nah gitu, pernah invest emas tapi baru naik harga jualnya setelah kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau misalnya yang namanya investasi berkaitan tadi sama resiko gitu ya, dalam investasi itu kan ada istilahnya namanya high risk, high return, dan low risk, low return gitu. Jadi kalau misalnya tadi sempat ya kalau misalnya ada yang berkomentar kalau misalnya naruh di emas tuh paling aman nggak sih gitu ya. Memang ketika instrumen tersebut semakin aman dalam artian dia nggak akan tiba-tiba anjlok nih harga emasnya gitu ya dalam hitungan bulan atau tahun gitu. Berarti dia juga kenaikannya akan lebih kecil gitu. Dibanding mungkin teman-teman taruhnya di pasar modal, saham gitu. Itu dia bisa jadi nih kenaikannya itu bisa 3-4 kali lipat gitu dalam 5 tahun gitu. Tapi di antara itu ternyata sempat ada mengalami penurunan gitu. Makanya idealnya kalau misalnya kita bukan yang benar-benar mendalami atau dibilangnya biasanya trader ya, trader saham gitu ya, itu ya lebih baik memang taruh investasinya tuh untuk yang jangka panjang aja gitu. Jadi kalau misalnya investasi emas baru naik kurang lebih 3 tahun, ya memang idealnya ya seperti itu kan tadi seperti yang Romi bilang, emas itu seperti nilai tukar uang, dia mengikuti inflasi biasanya. Iya, dan jangan taruh di satu tempat teman-teman ya, taruhnya di macam-macam. Tadi kan kita udah tulis tuh ada buat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah itu dipecah-pecah teman-teman. Terus udah gitu selain dipecah-pecah juga misal yang buat jangka panjang, jangan semuanya juga ditaruh di reksadana saham juga misal gitu, jangan juga teman-teman ya. Jadi kita pecah-pecah. Nah sayang kalau misalnya sekarang diceritain juga kayaknya kurang waktunya. Tapi profil resiko juga itu sangat berpengaruh, dan profil resiko itu berubah seiring pengetahuannya teman-teman gitu. Jadi sekarang sih belajar udah gampang banget, di YouTube juga udah banyak banget ya, di Instagram juga banyak teman-teman financial planner yang buka kelas ya secara detail. Itu teman-teman boleh juga gitu belajar sedikit-sedikit pelan-pelan teman-teman.
Iya, kalau yang terus poin terakhir ikut asuransi perusahaannya kolaps gitu ya. Tadi Nah, juga kayaknya sempat ya. lihat ya ada yang Jadi jadi aku jelasin ya teman-teman ya. Kalau perusahaan asuransi kolaps itu gini teman-teman. Kalau misalnya kolapsnya itu perusahaan asuransi yang apa itu namanya yang punya pemerintah, aku jujur aku kurang saranin teman-teman. Kenapa? Karena ketika kolaps itu jadi berlarut-larut teman-teman. Jadi kesana kemari ada korupsinya dan lain sebagainya gitu. Dan emang aku juga banyak pengalaman teman-teman ya. Baru mau keluarin ini paman aku sendiri baru keluarin itu pas kuliah, baru bisa cairnya ketika anaknya itu udah selesai kuliah teman-teman. Jadi kurang tepat waktu gitu. Jadi walau ya memang ada masalah di sana kan ya. Tapi kalau misalnya yang swasta teman-teman ya itu cukup cukup simpel teman-teman. Cukup simpel. Jadi kalau misalnya itu perusahaan kolaps ya, terus udah gitu pasti ada perusahaan lain yang membeli perusahaannya. Teman-teman. Jadi nggak nyampe 1 tahun teman-teman. Bahkan itu langsung lanjut gitu. Di beberapa ada yang kolaps dulu ya, kayak misal aduh nggak bisa boleh sebut ya, tapi intinya ada yang kolaps yang swasta itu langsung diambil, terus udah gitu yang abis yang ngambil diakuisisi, yang akuisisinya bangkrut lagi langsung diakuisisi lagi teman-teman. Jadi sama sekali nggak berdampak untuk si nasabahnya teman-teman. Jadi menurut aku cukup aman gitu yang swasta. Dan kalau teman-teman nggak mau ngalamin ada yang kolaps gitu, ya pilih yang perusahaan yang laporan keuangannya sih gitu. Mungkin kita nggak terlalu familiar gitu ya, tapi pokoknya kalau misalnya tapi kan ini kan kita soal mau taruh uang di suatu institusi gitu. Jadi menurutku penting banget gitu sebelum kita taruh uang di satu tempat, ya kita lihat dulu laporan keuangannya. Cari di Google juga pasti tiap tahun itu perusahaan wajib mengeluarkan laporan keuangan. Kalau teman-teman bingung tinggal lihat aja laba bersihnya berapa tiap tahun. Udah cari aja di sekian tabel yang banyak, cari laba bersih atau profit di tahun tersebut berapa. Kalau misalnya perusahaannya tidak profit, ya berarti teman-teman cari yang perusahaannya profit gitu, yang lebih mungkin untuk bisa sustain dalam jangka waktu panjang gitu. Karena yang namanya perusahaan kolaps itu nggak mungkin tiba-tiba dalam 1-2 tahun terjadi gitu. Itu pasti udah ada tracknya kelihatan gitu. Kalau yang tadi misalnya mbaknya sempat bilang, iya taruh di perusahaan asuransi, ternyata kolaps gitu. Itu udah pasti memang sudah terlihat dari laporan keuangannya di beberapa tahun sebelumnya. Terima kasih untuk jawabannya Mas Tommy, Mbak Jova. Ini menjawab banget ya. Mudah-mudahan juga jelas dari Mams Nuki di Banyuwangi. Oke, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, tapi kita pilih satu kali ya, karena keterbatasan waktu. Oke, ada pertanyaan ketiga untuk Mams Nasmia Baladini. Pertanyaannya adalah, kebetulan ini beneran lagi banyak terjadi banget. Kak, bagaimana kalau terjadi situasi darurat? Misalnya kena layoff di kantor, tapi tabungan pendidikannya sudah berjalan, kira-kira apa aja ada langkah yang bisa ambil untuk tetap melanjutkan perencanaan. Kebetulan ini sekitarku juga banyak yang kayak gitu sih, aku juga jadi penasaran. Iya benar. Nah, jadi teman-teman gini, perencanaan pendidikan anak itu adalah cuman salah satu hal-hal yang harus kita rapikan dalam keuangan kita teman-teman ya. Jadi sebelum kita ngerencanain pendidikan anak kita, pastiin kita punya dana darurat teman-teman. Jadi ketika kita kena layoff ya, dana darurat kita udah siap tuh untuk masuk ke pos Untuk biaya hidup. Iya, pos-pos biaya hidup yang lainnya teman-teman. Jadi kita suka bilang ya, kalau misalnya belum punya dana darurat, jangan dulu investasi, jangan dulu ngapa-ngapain, beresin dulu dana darurat 3 bulan gitu. Kita beresin 3 bulan, minimal 3 bulan teman-teman. Abis itu kita pilih yang paling urgent. Misalnya yang paling urgent, biasanya ya dana pendidikan anak itu paling penting juga tuh teman-teman ya. Nah baru kita masuk ke sana, sambil kita siapin dana darurat 6 bulan gitu. Pilih instrumen, kalau kita belum ngerti-ngerti banget, pilih instrumen yang aman-aman dulu teman-teman ya. Pilih aman-aman dulu. Misal boleh emas salah satunya ya, yang diminati banyak teman-teman, emas. Terus kalau mau nggak ribet ya, kita bisa pilih ya taruh di reksadana pasar uang gitu-gitu teman-teman ya, yang standar-standar dulu teman-teman. Nah, ketika kita pegang uangnya dana daruratnya, teman-teman bisa mulai belajar. Oh
reksadana tuh sebenarnya ada apa aja sih gitu pilihan-pilihannya. Kalau reksadana saham tuh kenapa ya aku mesti taruh di sana gitu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi dibilang baru ke sisi 3 bulan 5 bulan gitu, aduh kena layoff dan sebagainya, berarti teman-teman mungkin belum siapin dana daruratnya dulu gitu. Iya, dan kalau misalnya ternyata itu terjadi di situasi ya memang belum nih belum siapin dana darurat, ya teman-teman pastinya harus prioritasin untuk biaya hidup dulu gitu. Kan Ya. kalau teman-teman tadi ingat di materi kami soal membangun gedung keuangan, pasti emang yang paling basic adalah living cost kan. Ya sandang pangan papan itu yang paling utama lah gitu. Sambil pastinya kan kita juga manusia yang terus berusaha ya, maksudnya nggak mungkin pengennya juga terus-terusan tidak punya pekerjaan atau usaha gitu. Nanti ya kalau udah mulai bisa berpenghasilan lagi ya baru kembali lagi tuh mulai siapkan dana pendidikannya gitu. Ya. Oke, berarti jangan lupa dana darurat dulu gitu ya sebelum investasi pendidikan, asuransi ini atau mungkin investasi apapun, dana darurat dulu gitu ya. Pokoknya Iya. betul catatan banget gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya dari Mams Nasmia Baladini. Terima kasih banget hari ini. Maaf banget Mams yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Nanti mungkin kita bisa adain lagi di sesi lain waktu. Terima kasih untuk Mas Romi, Mbak Jova, sharingnya hari ini bermanfaat banget. Jangan lupa nanti untuk para peserta yang udah daftar, nanti akan dibagikan lagi kalkulator yang sudah dibuat oleh Mas Romi dan Mbak Jova. Kemudian nanti recording ini juga akan di-share di YouTube-nya Biwell Indonesia. Jadi nanti bakalan kita bisa replay lagi mungkin kalau yang pengen ngedengerin pemaparan dari Mas Romi dan Mbak Jova gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan nggak nih dari Mas Romi, Mbak Jova untuk Moms dan Dad perihal tentang tabungan keuangan pendidikan untuk anak? Silakan. Iya. Nah, sebenarnya kan kita semua bareng-bareng ya, aku sama Jova juga punya anak 5 tahun, yang satu 3 tahun teman-teman. Jadi kita ngerti banget gitu tantangannya di Indonesia teman-teman ya. Kita pengen sekolahnya bagus, tapi ternyata harganya luar biasa dan lain sebagainya teman-teman. Nah, yang paling penting teman-teman kan itu adalah anak kita itu punya karakter building gitu ya dari rumah teman-teman. Menurut pandangan aku yang paling penting untuk anak kita sukses di masa depan itu yang pertama adalah datangnya dari rumah teman-teman. Gimana kita untuk ngedidik mereka, kita juga mesti belajar teman-teman, belajar. Nah itu yang paling utama menurut kami gitu. Dan yang kedua teman-teman, belajar sekolah bagus dan mahal itu belum tentu juga sesuai dengan value-nya teman-teman. Jadi untuk pemilihan sekolah, teman-teman jangan ragu untuk tanya sana sini, datang ke sekolah sana sini, tanya mungkin teman-teman psikolog anak yang yang kalian dekat gitu ya, yang kalian mungkin nggak ragu buat nanyanya gitu. Nah teman-teman jangan sampai lupa gitu. Jadi banyak faktor yang teman-teman mesti pertimbangkan gitu. Dan untuk perencanaan pendidikan teman-teman itu adalah salah satu gitu, salah satu. Nah teman-teman harus tetap balik ke basicnya gitu. Misal dana darurat, asuransi itu basicnya teman-teman. Setelah itu teman-teman baru kita mulai ke perencanaan pendidikan anak gitu. Dan kita juga ngerti teman-teman bahwa kadang-kadang ya uangnya ada, kadang-kadang uangnya nggak ada dan lain sebagainya teman-teman. Pastiin pondasi-pondasi kita kokoh teman-teman ya, secara keuangan dan secara mental ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada teman yang misal gaya hidupnya kayak begini, gue pengen deh kayak gitu, tanya balik lagi, kita itu kira-kira sebenarnya kayak apa sih gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan malah kita yang terjerumus jadi kacau teman-teman ya, karena di Indonesia ini kita semuanya teman-teman semua se-Indonesia kita lagi belajar teman-teman, lagi belajar mengerti tentang kehidupan inilah gitu teman-teman ya. Sama aku sama Jova juga banyak belajar teman-teman. Jadi semangat buat kita semua ya. Semoga kita diberi rezeki yang barokah ya teman-teman ya. Amin. Semoga kita juga diberikan kesehatan
mental dan fisik ya teman-teman ya. Untuk bisa menemani anak kita sampai tumbuh dewasa. Gitu. Amin.